Halo teman-teman, hari ini aku beruntung banget karena bisa nyobain sebuah bis keren dari Bluebird Group, yaitu City Trans Bus di kelas tertingginya, yaitu kelas Suites. Wah, dilihat dari look luarnya aja, bis ini super keren. Duduk di kelas Suites ya, kita akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bikin perjalanan jadi tambah nyaman. Mulai dari bangkunya yang seperti bisnis kelas pesawat, legroomnya yang luas, ada handuk, dan juga kamu akan disupport dengan snack dan camilan yang jumlahnya super banyak. Oh ya, ketika di rest area juga kita akan diservis makanan dengan pilihan menu yang cukup mewah, seperti sop iga, sate marangi, dan burung puyuh bakar. Perjalanan dari Jogja ke Jakarta hanya memakan waktu 9 jam loh, cepat kan? Nah, ini saya nobatkan jadi salah satu bis dengan pelayanan terbaik dan ternyaman di jalur Jogja-Jakarta. Ayo ikuti video selengkapnya. Halo semuanya, selamat pagi. Saya sedang berada di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Dan saya mau ucapkan selamat datang kembali di channel Naik Apa Hari Ini. Naik apa aja, jelajahi Indonesia. Hari ini adalah hari Selasa, 10 September 2024, jam setengah 6 pagi. Dan saya sedang bersama Bapak Gojek sedang menuju ke Bluebird Pool Yogyakarta di daerah Janti. Pada hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Jogja menuju Jakarta dengan City Trans Bus di kelas Suites Alpha. Oh ya, untuk harga tiketnya pada hari ini cukup murah, saya beli di harga 400.000 via Traveloka. Di mana harga aslinya adalah 550.000. Setelah 10 menit berkendara, kita sudah tiba di flyover Janti dan nanti pool Bluebird Group-nya akan ada di sebelah kanan dan kita akan putar balik. Nah, itu dia teman-teman poolnya yang berwarna biru ya. Terlihat juga sepertinya bisnya sudah ready. Suite Class merupakan kelas tertinggi yang memiliki konfigurasi kursi layaknya kelas utama di pesawat. Kursi semacam ini adalah pertama di Indonesia yang dikembangkan khusus untuk City Trans Bus Line. Nah, kita sudah sampai teman-teman di Bluebird Pool, Yogyakarta. Perjalanan dari Condong Catur memakan waktu kurang lebih 15 menit dan sekarang waktu menunjukkan pukul 5:45 pagi. Pool Bluebird Yogyakarta letaknya di Jalan Raya Janti, nomor 4, Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tepat di depannya itu adalah RSPAU Dr. Harjo Lukito. Saat perjalanan saya ini, bisnya hanya berangkat dari Pool Bluebird Group dan tidak mampir di terminal seperti Jombor atau Giwangan. Ini adalah unit yang akan kita naiki yang dikenal dengan nama City Trans Bus Line. Bus Line adalah layanan terbaru dari City Trans yang menghadirkan pengalaman perjalanan antar kota yang lebih aman dan nyaman, dilengkapi dengan armada modern dan fasilitas premium. City Trans Bus Line menggunakan bodi Jet Bus 5 Super High Deck yang memiliki ruang interior luas dan tinggi, fiturnya melimpah dan juga sistem keamanannya canggih. Kalau dilihat-lihat, eksterior bis ini memang keren banget ya, kesannya mewah dan modern. Penataan ruangan bis ini juga mantep nih, ada tangga di tengah-tengah bis sebagai pintu masuk. Dan ketika pintu bagasinya dibuka seperti ini, kelihatannya City Trans Bus Line ini seperti sebuah robot yang lagi parkir. Sekarang jam 5:52 dan bis ini akan berangkat di jam 6:15. Dalam perjalanan bersama City Trans Bus Line, kita juga akan dibantu dengan kehadiran seorang pramugari. Oke, 15 menit lagi bis akan berangkat, jadi kita masuk dulu aja biar kita sempat untuk review interiornya. Dalam sebuah City Trans Bus Line terdapat 2 kelas dalam satu bis, yaitu kelas Super Eksekutif dan kelas Suites Alpha. Nah, di sebelah kiri kita ini, yang 4 bangku adalah kelas Suites Alpha. Di kelas Suites Alpha, posisi kursinya menawarkan 2 kenyamanan, yaitu Lazy Z dan Sun Deck. Lazy Z adalah posisi kursi yang dapat menopang berat badan Anda secara seimbang ketika sedang duduk. Sedangkan Sun Deck adalah posisi duduk yang memperpanjang bagian bawah dan kaki kursi, sehingga Anda dapat meregangkan dan mengistirahatkan kaki pada sandaran. Dalam perjalanan ini, kita juga akan difasilitasi dengan sebuah handuk dan sebuah selimut ya teman-teman. Kursi yang saya pilih ketika saya membeli tiket adalah kursi nomor 1. Dan ketika duduk di kursi ini, ternyata camilannya juga sudah ready. Jumlah camilannya nggak tanggung-tanggung loh, total ada 10, termasuk 8 jenis snack dan 2 jenis minuman. Dengan jumlah sebanyak itu, otomatis mulut kita nggak akan pernah nganggur nih selama perjalanan.
Belum lagi ditambah dengan free flow pop mie dan kopi yang disediakan secara gratis dan bisa diambil di bagian tengah bis. Fasilitas keren lainnya adalah wireless charging. Nah, tapi selain itu juga bisa charge dengan USB Type A dan Type C. Terdapat juga informasi dalam keadaan darurat seperti di pesawat ya teman-teman. Di bagian belakangnya terdapat informasi doa untuk berbagai agama. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbana lamunqalibun. Saat membutuhkan bantuan dari Mbak Pramugari, kita tinggal tekan tombol ini dan mbak-mbaknya akan siap membantu. Gak berhenti sampai di situ, kita juga dilengkapi dengan hiburan di dalam busline. Melalui monitor HD layar sentuh 13,3 inci, kita dapat menikmati Netflix dan YouTube karena sudah terkoneksi dengan Wi-Fi. Sayangnya, saya adalah tipe pemabuk di perjalanan, jadi fasilitas menonton tidak akan saya gunakan. Di bagian atas tempat duduk ada lampu baca pribadi yang dapat Anda sesuaikan kebutuhannya, ada pengaturan AC, dan juga ada 2 port USB untuk pengisian catu daya, sehingga dalam perjalanan Anda akan terhindar dari kehabisan baterai. Ketika dalam perjalanan dan ingin makan atau minum kopi, kita juga dapat menggunakan fasilitas meja lipat yang terdapat di sebelah kanan kursi. Tipe meja lipatnya kurang lebih sama dengan fasilitas yang terdapat di kereta api eksekutif. Baik, kita lanjut lagi review interiornya. Di dalam City Trans Bus ini terdapat 8 buah CCTV dan juga ada kompartemen bagasi untuk menaruh barang dan tas kita. Nah, seperti ini dalamnya teman-teman. Lumayan luas ya, tapi kayaknya kalau koper besar nih nggak masuk. Selain kelas suites, yang tersedia satu lagi adalah kelas yang namanya super eksekutif dan letaknya di belakang sana ya teman-teman. Jumlahnya ada 16 kursi untuk kelas super eksekutif dan ada 4 kursi untuk kelas suites. Jadi total ada 20 kursi yang tersedia di dalam City Trans Bus Line ini. Selanjutnya kita akan ke bagian cara mereclining dari tempat duduk kita. Sebelumnya yang berwarna biru lingkaran ini adalah USB port untuk charging ya. Nah, di sebelahnya ini ada 2 tombol, ini adalah untuk menaikkan dan menurunkan kursi. Oke, saya turun dulu aja dari kursinya supaya kita bisa lihat semaksimal apa kursinya bisa rebah. Ini masih saya pencet terus ya teman-teman untuk menurunkan kursinya. Dan sepertinya sih memang nggak bisa rebah banget, kemungkinan maksimal tuh hanya di 45 derajat. Ini adalah tampak depan dari kabin penumpang di kelas suites. Jadi antara penumpang dan driver itu ada pembatasnya. Nah, pembatasnya itu seperti ini teman-teman. Ini adalah dashboard dari City Trans Bus Line, tempat Bapak supir bekerja dan juga tempat Mbak Pramugarinya standby ya di sebelah kiri. Kalau dilihat-lihat, sepertinya supir pertama yang bertugas di perjalanan kita kali ini masih sangat muda nih. Tapi kita nggak perlu khawatir karena pengemudi dan trip attendant dari City Trans Bus sudah terjamin profesionalismenya. Sekarang kita fokus ke legroom dan legrest. Untuk legroomnya sendiri ini lumayan luas, mungkin sekitar 40 cm. Dan ketika kaki kita diluruskan ke depan itu pas ya sampai ke tembok. Sekarang mari kita cek legroom di suite class tapi yang baris kedua. Nah, ternyata di sini juga disediakan legroom seperti yang di depan, teman-teman. Jadi jangan khawatir, di keempat bangku ini semuanya sudah ada legroomnya. Teman-teman, di bagian sini terdapat gorden yang akan ditutup ketika bis sudah memulai perjalanan. Jadi nantinya akan ada partisi antara kelas super eksekutif dengan kelas suites. Pada pukul 6:13 atau awal 2 menit dari jadwal seharusnya yaitu di jam 6:15, sekarang bis City Trans sudah memulai pergerakan untuk berangkat menuju ke Jakarta. Setahu saya, bis ini masih akan berhenti sebanyak 2 kali, yaitu masing-masing di Solo dan di Semarang untuk menaikkan penumpang.
Mari kita unboxing dulu selimutnya karena di dalam kabin ini sudah mulai dingin ya teman-teman. Dan ini masih pagi jadi hawanya masih ngantuk. Nah, sekarang sudah hangat dan nyaman. Teman-teman, tadi malam itu tidur saya masih kurang, jadi sepertinya saya akan tidur dulu. Izin ya. Nanti kita lihat bangun-bangun kita sudah sampai di mana. Oh ya, tadi di depan itu saya bilang dapat handuk, ternyata bukan ya. Ternyata satunya itu bantal. Nah, ini akan jadi amunisi tambahan untuk mempernyaman tidur saya. Perkenalkan, saya Indah sebagai triputan dan Anda selama perjalanan. Perjalanan ini akan menempuh waktu sekitar 10 jam 30 menit sesuai dengan kondisi lalu lintas dengan lintasan Tugu Kertasura, City Trans Krapia, Tol Trans Jawa, Bekasi Timur, Terminal Pulau Gebang, Lebak Bulus, Terminal Pondok Pinang, sebelum tiba di pemberhentian terakhir di Pulbubek Ciputat. Kami informasikan pada perjalanan kali ini, servis makan akan dilakukan di rumah makan Ibu Haji Cijantung, Res Area 360B di Kota Batang. Para penumpang dapat membuat free kopi, teh, dan pop mie di food station atau dapat meminta bantuan kepada kami. Terima kasih telah menggunakan City Trans, partner perjalanan terpercaya Anda. Untuk minumnya kan kita di sini ada jeruk, teh sama mineral. Saya ngomongin lagi ya, yang untuk misalnya ada sate marami sama mineral ya untuk minuman es bubuk ciputat. Ciputat ya. Iya, terima kasih. Dari tadi mau tidur, tapi karena banyak kegiatan ya teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk ambil free kopi dulu dan pop mie untuk sarapan. Oh ya, untuk bikin kopi dan pop mie ini kita juga sebenarnya bisa minta bantu sama Mbak pramugarinya. Tapi karena saya orang yang mandiri, jadi saya bikin sendiri aja. Sarapan pop mie-nya udah beres teman-teman. Lihat ya, ini udah kosong. Nah, tapi nanti kalau mau tinggal bikin lagi. Mantap. Ini kopi masih penuh ya, karena emang panas, jadi seruputnya dikit-dikit aja. Yang sedang kita lewati ini adalah gerbang tol Klaten. Nah, pada saat perjalanan 10 September waktu itu, gerbang tolnya masih belum berfungsi ya. Setelah sarapan tadi, akhirnya saya bisa tidur teman-teman, dan sekarang baru bangun di jam 8.45. Ternyata kita sudah sampai di City Trans Krapia Semarang. Nah, di sini kayaknya ada pertukaran driver. Keberangkatan dari Jogja tadi, di suite class ada 2 orang ya, termasuk saya. Dan di kelas super eksekutif itu ada 7 orang. Jadi total 9 orang dari Jogja. Dari Pool Semarang ini ada tambahan 1 penumpang di suite class dan ada tambahan 2 penumpang di super eksekutif.
Jadinya jumlah total keseluruhan penumpang City Trans Bus di perjalanan kali ini adalah 12 orang dari kapasitas 20 kursi. Benar ya teman-teman, di Krapia Semarang ini terjadi pergantian driver. Yang tadi mas-mas muda tadi kayaknya cuma bawa sampai Semarang aja. Tapi untuk Mbak pramugarinya masih sama. Kalau nggak salah dengar tadi nama Mbak pramugarinya adalah Mbak Indah. Dari agen City Trans di Krapia Semarang tadi, kita langsung menuju tol. Kita akan masuk melalui gerbang tol Krapia 2. Nah, setelah ini kita akan full melalui tol Trans Jawa sampai ke Jakarta nanti. Servis makan ini akan berlangsung selama 30 menit. Setelah servis makan selesai, mohon para penumpang segera kembali ke armada untuk kita dapat melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Tepat pada pukul 9:51 waktu Indonesia Barat, kita sudah tiba di rest area 360 untuk melakukan servis makan. Oke, setelah nurunin leg rest, mari kita turun dulu untuk servis makan. Tadi saya sudah pesan sop iga dan jeruk hangat untuk makan siang kali ini. Ya, kayaknya kurang lebih selama 30 menit ya kak ya? Siap mbak. Ya, mana? Pada saat servis makan ini, kita diberi waktu 30 menit ya teman-teman, sebelum nanti bis akan melanjutkan perjalanan kembali. Sebenarnya ini masih terlalu pagi ya teman-teman untuk makan siang, karena ini baru jam 10-an ya, jam 10 pagi. Tapi karena memang nanti nggak ada pemberhentian lagi, jadi memang kita harus maksimalkan waktu untuk makan di sini. Servis makan City Trans Bus Line dilayani di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Dan saat sampai kota Klaten tadi, kita sudah didata sama Mbak pramugarinya terkait pemesanan makanan. Alhasil menu-menu yang kita pilih sudah siap diantar ketika kita sudah sampai di rest area ini. Cepet banget, mantap. Yes, ini dia menu makanan yang sudah saya pilih tadi teman-teman. Ini ada tulisannya ya, suite 1 sesuai dengan nomor bangku saya. Ada sop iga dan jeruk panas serta potongan buah semangka. So, mari kita makan dulu. Let's go.
Tadi ketika pemesanan makanan saya ditawarkan untuk menu malon, tapi karena saya nggak tahu jadinya saya nggak pilih ya. Nah ternyata malon itu adalah manuk londo alias burung puyuh, tapi lebih besar dan lebih empuk. Wah boleh nih ya, next kita cobain. Kayaknya malon bakar menarik banget. Seperti inilah penampakan dari sop iganya teman-teman. Ini disajikan dengan kuah yang masih panas. Dagingnya juga besar dan empuk. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan siang. Sekarang jam 10:10, artinya kita sudah 20 menit di rest area ini. Kalau teman-teman mau ke toilet dulu, misalnya mau buang air besar gitu bisa ya. Atau mau jajan-jajan dulu. Tapi sepertinya nggak perlu ya, karena jajanan di bis tadi masih banyak banget. Atau mungkin mau bawa oleh-oleh, bisa belanja di sini. Setelah servis makan usai, kita akan segera berangkat lagi menuju ke Jakarta. Oh ya teman-teman, sebagai intermezzo saja, keberangkatan saya ke Jakarta kali ini adalah untuk nonton timnas, yaitu pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia. Di sini saya juga sempat berbincang sama bapak drivernya yang super ramah, dan mas-mas yang baju biru ini juga mau nonton timnas. Oke, kita segera bersiap untuk melanjutkan kembali perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat teman-teman gimana sih kelas super eksekutifnya. Nah ini dia bangku di kelas super eksekutif. Tetap nyaman, ada leg rest-nya juga, dan legroomnya juga lumayan luas ya. Maka dari itu ketika kalian naik City Trans, baik di kelas super eksekutif ataupun kelas suites, itu sama-sama nyaman. Di sini juga tetap sama, ada kompartemen bagasinya. Ini dia tempat free flow kopi, teh, dan pop mie ya. Jadi jangan ragu karena stoknya banyak. Nah tuh ya. Jadi kalau kalian masih lapar, silakan ambil dan itu gratis. Oke, mari kita kembali ke bangku kita di depan. Jam 10:30 kita sudah melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Jakarta. Teman-teman di dashboard, ternyata kecepatan City Trans di Tol Trans Jawa di kisaran 120 km per jam. Selama perjalanan dari Jogja sampai ke rest area, saya belum makan camilannya sama sekali. Nah, sekarang mari kita lihat ada apa aja. Ini pertama adalah Kitela Singkong Barbecue. Lalu ada Citato rasa sapi panggang. Lalu ini ada roti dari brand Arnon, ini isinya cream mesis. Ada Citato lagi, tapi ini yang light dan rasa rumput laut. Terus ini ada Fit Bar, wah ini katanya snack sehat ya. Ada kacang campur 2 kelinci. Ada Ricis Nabati Wafer. Lalu ini adalah permen Himalaya Salt. Snacknya tadi jumlahnya 8 ya. Terus ini ke-9 adalah teh botol Sosro rasa original. Dan terakhir yang ke-10 ini ada air mineral Club. Jadi total semua snacknya ada 10 buah yang terdiri dari 8 makanan dan 2 buah minuman. Full micin nih kita sampai Jakarta ya.
Teman-teman, dari tadi saya belum kasih lihat toiletnya ya. Ini adalah toilet di City Trans Bus Line. Untuk ukuran lumayan mepet ya, alias sempit, tapi semuanya bersih dan airnya juga menyala dengan baik. Oh ya, ingat, toilet ini hanya dipakai untuk buang air kecil ya teman-teman. Dan gunakan hanya saat bis sedang dalam keadaan berjalan. Jika ditanya apakah ada kekurangan dalam perjalanan ini, nah ini salah satunya. Ternyata AC-nya itu netes ya teman-teman. Tadi tuh nggak ngeh kalau ternyata AC-nya netes dan bocor, jadinya tas di bawah ini kena, lumayan basah ya. Nah, mumpung kondisi lagi tidak mabuk, mari kita cek fasilitas Netflix-nya. So far bekerja dengan baik ya, tidak terlalu lama buffernya. Nah, ini dia pilihan filmnya di Netflix. Kalian bisa tonton serial favorit kalian sambil menghabiskan waktu menunggu kedatangan ke Jakarta. Nah, YouTube-nya juga saya cobain dan ini juga berfungsi dengan baik, tapi buffernya ini lebih lama ketimbang Netflix. Segitu aja ya review layar hiburannya, karena kalau lebih lama saya bisa mual dan mabuk. Sekarang sudah jam 14:40, kita sudah semakin dekat dengan pemberhentian pertama, yaitu Bekasi Timur. Bagi penumpang mengakhiri perjalanannya, perhatikan barang bawaan Anda sebelum Anda meninggalkan armada ini. Atas nama City Trans dan saudara kru, saya berterima kasih kepada Anda atas ikut sertanya dalam perjalanan ini. Kami berharap bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih.
kapten dan saudara kru, saya berterima kasih kepada Anda atas ikut sertanya dalam perjalanan ini. Kami berharap bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kita sudah tiba di tujuan akhir yaitu Pool Bluebird Ciputat. Tadi pagi kita berangkat dari Jogja pukul 6:15 waktu Indonesia Barat dan tiba di Pool Bluebird Ciputat pukul 15.30. Artinya perjalanan kita hanya memakan waktu 9 jam 15 menit. Mantap ya, cepet banget. Baik teman-teman, saya baru saja turun dari bis City Trans yang mengantarkan saya dari Jogja menuju Jakarta. Dengan begitu, maka perjalanan kita kali ini juga akan segera berakhir. Sungguh sebuah perjalanan yang berkesan, baik dari segi keamanan, kenyamanan, dan juga ketepatan waktunya. Saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk mencoba bis ini. Pak, makasih. Terima kasih ya untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju Stadion Gelora Bung Karno untuk nonton Indonesia versus Australia. Sampai di sini dulu ya, kita jumpa lagi di video berikutnya bersama channel Naik Apa Hari Ini. Naik apa aja keliling Indonesia.